Banyak orang tua mengira bahwa menghilangkan garam sepenuhnya dari menu makanan adalah kunci tunggal untuk menghindari serangan stroke dan tekanan darah tinggi secara instan. Keyakinan buta yang telanjur dianggap sebagai kebenaran mutlak ini sebenarnya merupakan sebuah kesalahpahaman medis besar yang justru menguras vitalitas fisik lansia secara perlahan. Berpantang garam secara ekstrem tanpa panduan terukur justru merusak sistem bioelektrik tubuh yang membuat otot menjadi loyo dan melemahkan fungsi otak. Membatasi asupan garam secara membabi buta tanpa melihat kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh lansia adalah tindakan keliru yang mempercepat penuaan dini jaringan organ dalam. Tubuh manusia tetap membutuhkan ion sodium untuk menggerakkan pompa natrium kalium yang mengatur metabolisme seluler, serta hantaran saraf ke seluruh ujung raga. Mari kita bongkar sudut pandang lama ini, agar Bapak Ibu tidak menjadi korban ketidaktahuan yang justru membuat tubuh Anda selalu merasa lemas sepanjang waktu. Sebelum kita pelan-pelan melihat bagaimana takaran waras dan pemanfaatan air garam hangat yang aman bagi tubuh, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan hati. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang sedang menonton saat ini untuk membangun sebuah komitmen harapan nyata demi menjaga kebugaran fisik masa tua kita. Silakan Bapak Ibu tuliskan kalimat "saya mau tubuh bugar dan vitalitas prima" di kolom komentar di bawah sebagai wujud nyata keseriusan kita dalam menjaga kesehatan raga. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya sekarang juga, agar kita bisa terus berkumpul menjaga kesehatan fisik di masa tua yang indah ini. Channel Sobat Sehat Penyakit Dalam selalu hadir menyajikan edukasi medis yang murni dan mudah dipahami tanpa menggunakan istilah kedokteran yang merumitkan pikiran. Langkah kecil Bapak Ibu dalam membangun kebiasaan menyimak tayangan edukasi harian ini akan menjadi awal yang baik bagi tubuh. Selamat datang untuk semua Bapak Ibu sesepuh yang saya hormati dan saya sayangi. Kembali lagi bersama saya Dr. Irfan Ali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mengapa raga kita, terutama setelah melewati usia 60 tahun ke atas, seringkali merasa sangat lemas, kaku, dan kekurangan daya energi vitalitas? Coba bayangkan, sebuah baterai lampu senter tua yang cairan elektrolit di dalamnya sudah mulai mengering dan kehabisan daya hantar listrik alami. Ketika cairan di dalam baterai tersebut surut, pancaran cahaya lampu akan meredup dan tersendat-sendat, meskipun kerangka luarnya masih tampak utuh dan kokoh. Begitu pula dengan kondisi sistem saraf dan jaringan otot Bapak Ibu sekalian, yang membutuhkan keseimbangan tekanan osmosis untuk mengalirkan energi kehidupan. Akar masalah dari merosotnya vitalitas lansia sebenarnya bersumber dari ketidakseimbangan sirkulasi cairan tubuh yang membuat sel-sel raga mengalami kelaparan. Pada dasarkan jurnal ilmiah dari American Journal of Medicine, pemeliharaan kadar natrium serum yang optimal pada lansia sangat penting untuk mencegah penurunan fungsi kognitif. Ketika tubuh kekurangan ion mineral, akibat pantangan makan yang terlalu ketat, sistem transmisi saraf dari otak menuju ke otot paha akan berjalan sangat lambat. Kondisi inilah yang memicu timbulnya keluhan kaki, terasa melayang, sempoyongan, dan kehilangan keseimbangan fisik saat Bapak Ibu hendak melangkah berjalan. Penalaran medis ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan terapi stimulasi luar yang mampu mengembalikan kelancaran peredaran darah tanpa membebani sistem pencernaan internal lambung orang tua. Melalui penyerapan pasif ion mineral lewat kulit kelenjar keringat telapak kaki, raga akan menerima sinyal relaksasi yang melonggarkan jepitan pembuluh darah kapiler. Pendekatan alami inilah yang terbukti aman digunakan oleh para sesepuh untuk memulihkan kebugaran seluler tubuh tanpa obat. Mari kita pelan-pelan melihat ke dapur untuk menyiapkan metode terapi air garam hangat eksternal yang sangat aman dan berkhasiat memulihkan kesegaran tubuh. Metode yang kita bahas kali ini bukanlah untuk diminum secara berlebihan, melainkan sebagai sarana terapi rendam kaki hangat yang dipadukan dengan garam mineral murni. Terapi hidroterapi tradisional ini bekerja mengandalkan prinsip osmosis untuk menarik racun sisa metabolisme keluar, menembus pori-pori kulit telapak kaki. Pilihlah garam laut murni
yang belum mengalami proses pemutihan kimia buatan pabrik, atau sering dikenal sebagai garam krosok tradisional yang butirannya kasar. Garam jenis ini masih menyimpan kandungan mineral makro seperti magnesium dan kalsium alami yang sangat tinggi, serta bebas dari zat aditif pengawet. Warna putihnya yang sedikit kusam alami menandakan bahwa saripati lautnya masih utuh dan siap memancarkan energi kehangatan pelindung pembuluh darah kaki. Bapak Ibu sekalian, siapkan air bersih sebanyak 3 liter di dalam panci berbahan stainless steel, lalu panaskan di atas api kompor yang sedang sampai mengeluarkan gelembung hangat. Masukkan 2 sendok makan penuh garam kasar tadi ke dalam air hangat tersebut secara perlahan agar butiran mineralnya melarut dan menyatu sempurna dengan air. Biarkan proses pemanasan berjalan singkat hingga suhu air mencapai tingkat kehangatan yang pas dan nyaman untuk merendam kulit telapak kaki orang tua kita. Tuangkan larutan air garam hangat tersebut ke dalam sebuah wadah ember plastik yang ukurannya cukup besar untuk menampung kedua belah kaki Bapak Ibu secara leluasa. Saat air dituangkan, kebul uap hangat yang membawa aroma uap laut yang bersih dan segar akan mulai membubung. Lembut memenuhi ruangan rumah Anda. Keharuman uap mineral alami ini memberikan efek ketenangan yang mendalam pada sistem saraf kepala kita, menciptakan suasana relaksasi batin yang sangat damai dan tentram. Sebelum memasukkan kaki, pastikan Bapak Ibu menguji suhunya terlebih dahulu menggunakan punggung tangan agar terhindar dari risiko kulit melepuh akibat terlalu panas. Masukkan kedua telapak kaki Anda secara perlahan ke dalam ember hangat tersebut, hingga batas pergelangan kaki terendam secara merata sepenuhnya. Ketika kulit telapak kaki menyentuh kehangatan air garam murni tersebut, sensasi sejuk yang berpadu kehangatan lembut akan langsung menjalar menenangkan urat betis. Tekstur cairan yang hangat dan kaya mineral ini akan memberikan stimulasi lembut pada ribuan titik saraf yang tersebar di sepanjang telapak kaki orang tua kita. Begitu kehangatan herbal ini meresap, masuk menembus pori-pori kulit luar, sensasi rileks yang luar biasa akan segera mengalir naik menuju ke area perut dan dada. Perut Bapak Ibu akan terasa sangat hangat dan enteng, karena sirkulasi darah yang semula macet di bagian bawah raga, kini mulai mengalir deras kembali. Aliran darah yang lancar membawa pasokan oksigen segar dan sari gizi makanan menuju ke jaringan otot paha yang semula kaku akibat kelelahan beraktivitas. Kandungan magnesium yang terserap lewat kulit luar bertindak membantu mengandurkan otot-otot betis yang tegang dan memadamkan peradangan kronis pada urat kaki. Lakukan terapi rendam kaki hangat ini selama 15 menit saja dalam posisi duduk santai di kursi teras rumah, demi menjaga kesegaran fisik harian kita. Melalui penyerapan ion mineral transdermal ini, tubuh lansia akan mendapatkan pasokan bioenergi alami yang efektif, memulihkan tingkat vitalitas raga yang sempat merosot. Pipa pembuluh darah yang melebar akibat pengaruh suhu hangat akan menurunkan beban kerja otot jantung dalam memompa darah bersih ke seluruh organ vital. Inilah rahasia medis sederhana yang sangat murah meriah untuk merawat kemandirian fisik masa tua Bapak Ibu tanpa perlu ketergantungan obat kimia dosis tinggi. Sembari Bapak Ibu menikmati kehangatan terapi rendam kaki yang menenangkan ini, mari kita masuk ke sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan di klinik. Pertanyaan pertama adalah, apakah terapi rendam kaki air garam hangat ini aman dilakukan oleh lansia yang menderita penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi? Jawabannya adalah sangat aman, karena terapi luar ini justru membantu melebarkan pembuluh darah tepi dan meringankan beban pompa jantung kita. Pertanyaan kedua yang sering memicu keraguan di ruang pemeriksaan adalah, apakah penderita penyakit diabetes mellitus dengan luka di kaki boleh mencoba terapi ini? Jawabannya adalah sama sekali tidak boleh, karena kulit kaki penderita diabetes yang sedang terluka sangat sensitif dan rentan mengalami infeksi parah jika terendam air hangat. Terapi rendam kaki ini murni hanya diperuntukkan bagi lansia yang kondisi kulit kakinya utuh, sehat, dan bebas dari luka terbuka atau borok menahun. Pertanyaan ketiga adalah, berapa kali dalam seminggu kita sebaiknya mempraktikkan terapi rendam kaki air garam hangat ini
Agar vitalitas raga tetap prima, takaran yang paling ideal dan aman untuk usia senja adalah sebanyak 3 kali saja. Dalam seminggu, misalnya dilakukan secara selang-seling, menjelang istirahat, tidur malam. Konsistensi berkala yang teratur ini sudah sangat cukup untuk merangsang kelancaran sirkulasi darah tanpa membuat kelembaban alami kulit kaki menjadi kering. Pertanyaan keempat adalah jenis garam apa yang paling dilarang untuk digunakan dalam terapi hidroterapi rendam kaki hangat bagi orang tua di rumah. Hindarilah penggunaan garam dapur buatan pabrik yang terlalu banyak mengandung zat pemutih kimia atau senyawa anti gumpal karena bisa memicu iritasi kulit. Gunakanlah selalu garam kasar tradisional atau garam laut murni demi menjaga keaslian kandungan mineral mikro yang dibutuhkan oleh jaringan urat saraf kaki Bapak Ibu sekalian. Sekarang mumpung kita sedang bersama-sama menyimak edukasi ini, mari kita lakukan sebuah gerakan fisik mandiri yang sangat mudah untuk menguji kekuatan otot penyangga. Lutut Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tetap duduk tegak di atas kursi. Lalu angkatlah kedua kaki, menggantung sedikit di atas lantai secara perlahan. Gerakan telapak kaki Anda menekuk ke arah atas dan bawah secara bergantian, sebanyak 10 kali pengulangan, sambil merasakan tarikan lembut pada otot betis belakang. Putarlah pergelangan kaki Bapak Ibu membentuk lingkaran kecil ke arah dalam dan luar secara perlahan, dengan penuh konsentrasi batin yang damai. Gerakan statis yang sederhana ini bertugas merangsang sendi pergelangan kaki, agar memproduksi kembali cairan pelumas alami secara optimal. Latihan ringan ini sangat baik dikombinasikan dengan terapi air garam hangat, agar fondasi utama tubuh kita tetap berdiri kokoh menopang berat badan saat berjalan kaki jauh, tanpa rasa linu sama sekali. Kebugaran fisik para sesepuh di usia senja juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kecukupan asupan cairan air putih hangat yang dikonsumsi sepanjang hari. Air putih hangat bertugas menjaga volume plasma darah tetap berada dalam batas normal, sehingga hantaran listrik saraf tidak mengalami gangguan hambatan. Kekurangan cairan tubuh akan membuat aliran darah menjadi kental dan seret, yang memicu timbulnya keluhan kepala pusing berputar atau keliengan saat bangun tidur dari ranjang. Berdasarkan riset ilmiah yang dipublikasikan oleh European Journal of Applied Physiology, hidrasi yang baik pada lansia efektif menjaga efisiensi regulasi suhu tubuh. Ketika volume cairan tubuh terpenuhi dengan baik, organ ginjal akan bekerja dengan sangat ringan dalam menyaring zat racun sisa makanan harian. Pastikan Bapak, Ibu selalu minum air putih hangat, minimal 8 gelas sehari, agar kelembaban jaringan bantalan sendi lutut senantiasa terlindungi dari bahaya kekeringan kronis. Pembatasan konsumsi makanan yang diolah dengan cara digoreng garing menggunakan minyak kelapa sawit berulang kali juga merupakan langkah penyelamatan kesehatan yang bijak. Minyak trans jenuh yang menumpuk di dalam tubuh lansia dapat memicu penyempitan pembuluh darah kapiler yang menuju ke area betis dan paha sobat sehat semua. Dinding pembuluh darah yang bersih akan memastikan sari gizi makanan mengalir deras, membawa kehangatan alami pelindung. Kekuatan jaringan otot kaki kita. Bapak Ibu juga perlu memperhatikan kelurusan posisi tulang belakang saat sedang duduk santai maupun saat berjalan di halaman rumah, agar beban tubuh terbagi rata. Kebiasaan berjalan dengan postur punggung yang membungkuk akan memaksa persendian. Lutut bekerja 2 kali lipat lebih keras, menopang pusat berat badan kita. Penyelarasan postur tubuh yang tegak akan meringankan kerja otot paha dan mencegah keausan. Tulang rawan lutut secara berkelanjutan sepanjang waktu di rumah. Menyempatkan diri untuk berjemur di bawah paparan sinar matahari fajar sekitar jam 9 selama 15 menit adalah modal penting penguat struktur matriks tulang. Sinar matahari hangat akan merangsang kulit tubuh lansia untuk memproduksi vitamin D3 alami yang bertugas mengunci kalsium makanan masuk ke dalam tulang. Tanpa bantuan matahari, kalsium yang kita serap, kita akan bisa tersusun padat, memperbaiki tulang keropos yang dimakan oleh usia tua kita harian. Kualitas istirahat tidur malam yang nyenyak selama 7 jam juga menjadi waktu keemasan bagi sel-sel tubuh Bapak Ibu
untuk melakukan regenerasi jaringan yang aus. Saat kita terlelap tidur dalam kondisi tenang, tubuh akan melepaskan hormon pertumbuhan alami yang bertugas merajut kembali serat kolagen persendian Bapak Ibu. Hindarilah kebiasaan tidur terlalu larut malam, agar keesokan harinya fisik Anda terasa segar bugar bertenaga untuk melangkah melakukan aktivitas ibadah. Kedamaian batin dan suasana hati yang selalu diliputi oleh rasa syukur yang mendalam juga memiliki efek penyembuhan fisik yang sangat nyata bagi kesehatan kita semua. Ketegangan pikiran atau rasa cemas yang berlebihan justru dapat memicu peningkatan hormon kortisol, merusak yang mempercepat penuaan dini jaringan ikat tubuh. Mari kita jalani masa tua ini dengan perbanyak ibadah ikhlas, tersenyum ramah kepada cucu, dan selalu berpikir positif terhadap takdir kehidupan harian. Proses pengonyahan makanan yang lambat hingga teksturnya benar-benar lumat di dalam lambung lut juga sangat membantu meringankan beban kerja organ lambung lansia. Ketika sari makanan masuk ke perut dalam keadaan halus, maka penyerapan zat gizi mikro oleh dinding usus halus akan berjalan jauh lebih cepat dan maksimal masuk ke sirkulasi darah. Kebiasaan makan yang tenang dan tidak terburu-buru adalah rahasia utama kesehatan sistem pencernaan sesepuh sejak zaman dahulu kala. Sobat, sehat juga perlu membatasi konsumsi minuman berkafein tinggi, seperti kopi hitam pekat di malam hari, karena dapat mengganggu penyerapan kalsium tubuh. Sifat diuretik pada kafein memicu ginjal membuang mineral penting penguat tulang secara berlebihan melalui saluran kemih. Bapak Ibu sekalian, gantilah minuman malam Anda dengan segelas air hangat kuku demi menjaga kelembapan jaringan rawan sendi dari bahaya kekeringan kronis yang mengintai kita setiap waktu di rumah. Pemilihan jenis alas kaki yang memiliki sol empuk dan permukaan bawah yang tidak licin juga menjadi faktor proteksi fisik yang tidak boleh diabaikan oleh para lansia. Sandal rumah yang tipis dan keras tidak mampu meredam getaran benturan lantai semen, sehingga getaran tersebut langsung menghantam bantalan, rawan lutut Bapak Ibu harian. Gantilah alas kaki dengan sandal karet spons yang lembut demi meminimalkan tekanan berat tubuh saat Bapak Ibu berjalan kaki santai di rumah. Aktivitas fisik ringan seperti menyiram tanaman bunga di kebun atau berjalan santai mengelilingi halaman rumah efektif menjaga kepadatan jaringan otot paha kita. Otot yang terus dilatih bergerak secara lembut dan teratur tidak akan mengalami penyusutan massa jaringan yang memicu keluhan. Kaki terasa melayang atau sempoyongan. Jagalah konsistensi gerak aktif ini setiap hari sebagai modal utama kemandirian gerak di usia senja, agar tetap bugar dan bahagia selalu harian. Melakukan kompres hangat pada area otot betis yang terasa kaku setelah seharian beraktivitas merupakan terapi pendamping fisik yang sangat nyaman dan aman dipraktikkan sendiri. Suhu hangat kain kompres akan melebarkan pembuluh darah lokal yang menyempit, sehingga timbunan asam laktat pemicu pegal dapat segera dialirkan keluar dari jaringan tubuh. Kombinasi terapi luar air garam hangat dan kompres kain akan mempercepat proses penyembuhan jaringan otot Bapak Ibu. Kandungan zat seng dan selenium yang tersimpan di dalam menu makanan bergizi seimbang juga memiliki andil besar dalam menjaga kesehatan lapisan mukosa lambung para lansia. Perlindungan mukosa ini sangat penting agar lambung Bapak Ibu tidak gampang terasa perih atau terluka saat mencerna. Berbagai jenis hidangan makanan harian yang bervariasi, lambung yang sehat dan kokoh adalah modal awal penyerapan gizi penguat kaki sekuat baja yang kita impikan bersama. Bapak Ibu juga bisa menambahkan beberapa lembar daun serai ke dalam rebusan air garam hangat untuk mendapatkan efek aromaterapi yang menghangatkan sistem saraf kepala. Daun serai menyimpan senyawa sitral yang memiliki khasiat antiinflamasi tambahan, guna melipat gandakan kekuatan relaksasi dalam meredakan ketegangan urat kaki Bapak Ibu. Ramuan tradisional yang harum ini akan menemani waktu santai Bapak Ibu dengan penuh kedamaian dan kegembiraan batin selalu. Hindarilah kebiasaan menahan buang air kecil, karena hal tersebut dapat memicu penumpukan zat racun sisa metabolisme yang memperberat kerja penyaringan organ ginjal Bapak Ibu. Ginjal yang berfungsi dengan bersih dan lancar
akan memastikan regulasi tingkat keasaman darah tetap berada dalam kondisi seimbang yang ramah bagi kesehatan jaringan tubuh kita. Jaga kebersihan saluran kemih sebagai bagian dari ikhtiar total menjaga kebugaran fisik Bapak Ibu harian. Bagi para sesepuh yang memiliki berat badan berlebih, cobalah untuk mengurangi porsi konsumsi karbohidrat sederhana seperti nasi putih secara bertahap setiap harinya. Beban berat badan yang berlebihan akan memberikan tekanan mekanis ganda pada persendian kaki saat Bapak Ibu melangkah berjalan di atas lantai rumah. Pengurangan beban mekanis secara perlahan akan membantu mempertahankan kekuatan jaringan ikat penyangga sendi agar tetap berfungsi optimal sepanjang usia senja raga. Mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan asam lemak omega 3 seperti ikan laut lokal juga sangat bagus untuk merawat kesehatan dinding pembuluh darah para lansia. Lemak baik ini berfungsi menjaga kelenturan pipa sirkulasi darah agar terhindar dari risiko penyumbatan plak kolesterol berbahaya yang menyumbat pasokan oksigen menuju kaki. Sinergi pola makan seimbang dan terapi rendam air garam hangat akan mewujudkan raga yang prima dan bebas dari kaku. Melatih kelenturan jari-jari kaki melalui gerakan mencengkram kain selembar di atas lantai juga merupakan latihan motorik halus yang sangat dianjurkan oleh dokter spesialis saraf. Latihan sederhana ini akan memperkuat jaringan otot-otot kecil telapak kaki, sehingga Bapak Ibu memiliki daya cengkram yang kuat dan tidak mudah goyah saat berjalan di halaman. Lakukan gerakan menyenangkan ini sambil duduk santai menikmati kehangatan udara rumah Bapak Ibu. Kepatuhan dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, terutama area kamar mandi yang sering basah, adalah langkah proteksi keselamatan fisik yang tidak boleh diabaikan. Pasanglah pegangan tangan besi yang kokoh pada dinding kamar mandi untuk membantu menopang berat badan. Bapak Ibu saat hendak berdiri atau duduk dengan aman, kamar mandi yang aman akan meminimalkan risiko kecelakaan, jatuh, yang bisa berdampak fatal bagi keutuhan tulang paha lansia. Selalu komunikasikan setiap keluhan fisik yang Bapak Ibu rasakan kepada anak atau anggota keluarga terdekat, agar Bapak Ibu mendapatkan pendampingan perawatan yang penuh kasih sayang. Dukungan emosional yang hangat dari orang-orang tercinta di sekitar rumah terbukti mampu menurunkan tingkat stres batin dan mempercepat proses pemulihan kesehatan raga. Kebahagiaan jiwa adalah obat alami terbaik yang akan melipat gandakan khasiat dari setiap terapi herbal kita. Keharmonisan antara menjaga asupan nutrisi gizi yang seimbang, olahraga gerak ringan yang teratur, serta menjaga kebersihan sirkulasi udara kamar adalah kunci penuaan yang sukses. Pemanfaatan terapi air garam hangat luar ini harus dilakukan dengan penuh kearifan dan pengetahuan medis yang benar agar membawa berkah kesehatan yang nyata harian. Jadilah generasi lansia yang bijaksana, cerdas, dan senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat umur panjang. Pemberian pijatan ringan pada area punggung telapak kaki menggunakan minyak kelapa murni setelah selesai melakukan terapi rendam. Kaki juga sangat bagus untuk menjaga kelembaban kulit. Kulit lansia yang cenderung kering akan terhindar dari risiko pecah-pecah yang bisa menjadi pintu masuk bagi bakteri berbahaya pemicu infeksi kulit luar. Perawatan yang telaten dan menyeluruh ini akan memastikan raga Bapak Ibu selalu berada dalam kondisi bugar, terlindungi. Jangan biarkan ilmu medis kesehatan yang sangat penting, murah, dan meluruskan kekeliruan fatal mengenai pemanfaatan air garam hangat ini berhenti di tangan Bapak Ibu saja. Di luar sana, pasti masih banyak rekan sesama pensiunan, sahabat lansia, atau tetangga kita yang sedang berjuang menahan lemas dan kaku pada tubuh karena pantangan makan yang salah. Membagikan informasi naskah video ini ke grup WhatsApp keluarga atau komunitas sesepuh adalah bentuk nyata dari sedekah ilmu kita. Ketika Bapak Ibu meluangkan waktu sejenak untuk membagikan informasi bermanfaat ini, maka Bapak Ibu sedang membuka jalan harapan baru bagi orang lain untuk hidup sehat alami. Pahala kebaikan dari ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir kepada Bapak Ibu setiap kali ada kaki sesepuh yang kembali kokoh berjalan tanpa hambatan lagi di hari tua. Mari kita saling mendukung dalam menyebarkan kebaikan demi terwujudnya generasi lansia yang bugar, sehat, mandiri, dan bahagia selalu. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh kekeluargaan erat ini,
Mari kita satukan hati, menundukkan kepada sejenak, memohon doa kesembuhan fisik kepada Sang Maha Pencipta. Ya Tuhan, angkatlah segala rasa lemas, kaku, kelemahan otot, dan kerapuhan pembuluh darah yang saat ini bersarang di tubuh Bapak Ibu Sobat Sehat yang menonton tayangan ini. Berikan kekuatan pada jantung mereka, stabilkan sirkulasi darah mereka, dan limpahkan kedamaian batin sepanjang sisa usia indah ini. Limpahkanlah selalu kebahagiaan yang sejati di dalam dada mereka, ketenangan batin yang mendalam, serta umur yang panjang penuh berkah untuk terus beribadah dengan mulia di dunia ini bersama keluarga. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, ketulusan, dan kesabaran Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak penjelasan dokter dari awal hingga akhir dengan sangat saksama. Salam hangat penuh kasih sayang dari saya Dr. Irfan Ali. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.